Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Catherine Yuliana Marfau, NIM H4418026, mahasiswi PB University jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan yang mengambil mata kuliah Ekonomi Perikanan kelas paralel 3 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Bioekonomi dan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap Lobster di Kabupaten Gunung Kidul. Pendahuluan. Latar belakang dari makalah ini adalah Indonesia sebagai negara maritim perlu untuk menggunakan potensi dari sumber daya perikanannya dengan baik. Hal ini spesifikasi di Kabupaten Gunung Kidul yang merupakan kawasan pesisir yang dikenal dengan berlimpahnya komoditas lobster. Dapat kita lihat jumlah produksi tangkap lobster tahun 2007 sampai 2016 pada grafik berikut ini. Penangkapan lobster diminati dikarenakan nilai ekonomi lobster yang tinggi. Tapi menariknya, nilai ekspor dari komoditas lobster sendiri mengalami penurunan yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Penurunan terjadi secara signifikan. Komoditas lobster sendiri semakin terkenal di tahun 2020 dikarenakan terdapat regulasi yang mendukung pelonggaran peraturan perikanan, yaitu berupa ekspor benih lobster diizinkan. Hal ini membuat kekhawatiran mengenai keberlanjutan akan lobster sendiri. Berikut rumusan masalah dan tujuan penelitian yang didapatkan dari adanya latar belakang tadi. Tinjauan pustaka. Berikut tinjauan pustaka makalah saya. Metode penelitian. Berikut metode penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian ini adalah literatur review dengan data didapatkan dari BPS, undang-undang, jurnal, skripsi, dan seminar terkait dengan diolah kembali melalui metode analisis bioekonomi model Goldenska-Fair menggunakan data khusus dari data primer penelitian Agusta Christie tahun 2018. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan 1 yaitu untuk menjawab gambaran umum potensi pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Gunung Kidul. Potensinya sangat besar dikarenakan kabupaten ini merupakan kabupaten dengan pantai terpanjang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sepanjang 70 km dengan memiliki berbagai pantai yang sudah terkenal, yaitu seperti Pantai Ngerenehan, Pantai Ngelambor, dan masih banyak lagi. Komoditas perikanan spesifikasinya yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu jenis ikan pelagis dan demersal, diantaranya ikan, udang, lobster, rumput laut, dan kelompok moluska. Untuk menjawab tujuan kedua yaitu dilakukan analisis bioekonomi perikanan tangkap lobster di Kabupaten Gunung Kidul. Terjadinya penurunan ataupun peningkatan produksi dapat kita lihat melalui hasil dari CPUE yaitu Catch per Unit Effort. Di sini kita bisa lihat hasil dari CPUE di Kabupaten Gunung Kidul sendiri berfluktuatif, yaitu bisa tinggi dan bisa turun. Tapi perlu diperhatikan yaitu pada tahun 2011 dan 2012 terbukti mengalami overfishing dikarenakan nilai CPUE yang sangat menurun drastis. Dan ini bisa dilihat juga bahwa penangkapannya mencapai 89.500 kg dari lobster ini. Dan selanjutnya di 2013 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sampai 21.000 kg dari lobster. Berikut merupakan hasil analisis dari kondisi bioekonomi. Dapat kita lihat bahwa MSY atau Maximum Sustainable Yield ini digunakan untuk bisa melihat bahwa ini merupakan potensi-potensi untuk menjaga populasi agar tetap produktif. Itu dapat dipertahankan di populasi ikannya itu dengan melakukan di bawah MSY ini. Dan untuk MEY atau Maximum Economy Yield sendiri didapatkan jumlah trip dalam kondisi MEY itu lebih kecil daripada kondisi MSY, tetapi menariknya keuntungan yang didapatkan lebih besar, jauh lebih besar. Untuk itu diharapkan nelayan tetap melakukan jumlah trip seperti kondisi di MEY yaitu sebanyak 18.878 trip. Sedangkan untuk titik impas atau open access equilibrium pada saat hasil tangkapan sebesar 45.575 kg per tahunnya dengan upaya penangkapan sebesar 37.756 trip. Titik ini merupakan titik
di mana jumlah penerimaan dari eksploitasi sumber daya ikan sama dengan besarnya jumlah biaya yang dikeluarkan, sehingga berhenti dicapainya pertambahan upaya dicapainya titik ini. Yang ketiga itu implikasi kebijakan perikanan tangkap di Kabupaten Gunung Kidul. Dapat kita lihat ini beberapa pola perubahan dari regulasi pada tahun 2015 sampai 2019. Seperti yang kita ketahui, untuk menjaga keberlanjutan diperlukan regulasi yang baik, yaitu termasuk regulasi untuk menentukan ukuran yang boleh ditangkap, jumlah yang boleh ditangkap, jenis alat tangkap tertentu maupun area tangkap sendiri. Dan menariknya di tahun 2020 yaitu regulasi terbaru yang memang menarik perhatian dari banyak masyarakat, yaitu dikarenakan terdapat beberapa kelonggaran dari Permen KP nomor 12 tahun 2020 ini, yaitu dalam hal ukuran lobster yang boleh dijual atau ditangkap diturunkan. Kedua, pemberian izin ekspor benih lobster, dan yang ketiga, pemberian izin untuk budidaya lobster dan benih dari alam. Dan beberapa regulasi dinilai tidak berjalan dengan baik dikarenakan berbagai faktor, yaitu proses penumusan kebijakan tidak melibatkan peranan masyarakat setempat, kedua substansi kebijakannya tidak terlalu baik, yang ketiga monitor kebijakan tidak berkelanjutan, dan yang keempat itu pasar lobster yang bersifat terbuka. Kesimpulan dan saran. Berikut kesimpulan yang didapatkan, yaitu pertama, Kabupaten Gunung Kidul memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar dan beragam, terdiri dari jenis ikan pelagis dan demersal. Yang kedua, kondisi biologi dan ekonomi Kabupaten Gunung Kidul disimpulkan tidak baik dikarenakan terjadi overfishing dari penangkapan yang sangat besar di tahun 2011 dan 2012 yang mengakibatkan penurunan secara drastis dari jumlah produksinya. Dan ancaman untuk potensi keberlanjutan akan terus muncul apabila regulasi yang mengendalikan penangkapan lobster tidak tepat. Yang ketiga, terdapat regulasi yang berlaku pada penangkapan lobster ini dinilai terdapat pelonggaran aturan perikanan pada Permen nomor 12 tahun 2020. Saran dari saya, yaitu yang pertama, untuk masyarakat, nelayan, dan pemerintah setempat perlu untuk memiliki dasar ilmu terkait agar bisa mengeksplor lebih baik potensi perikanan yang dapat dikembangkan selain lobster untuk mendukung keberagaman pangan dan keberlanjutan dari komoditas lobster sendiri. Yang kedua, untuk pemerintah, khususnya Kementerian Perikanan, Kelautan dan Perikanan, dan juga Kementerian Perikanan dan Dinas Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mengadakan penyuluhan setiap adanya regulasi baru ke nelayan. Yang ketiga, peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang menyebabkan overfishing pada komoditas lobster yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul. Berikut daftar pustaka dari makalah saya. Terima kasih untuk perhatiannya, mohon maaf untuk salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.